Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu ankum ila qawlihi al-hikmatu tsaniyah wal arba'un. Qala radhiyallahu anhu rahmatun taqlubuka wa rahmatun tatlubuka wallati tatlubuka rahmatul hidayati bil bayan wa li ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutubi wallati tatlubuha bil jannah tas'a laha bil amali salih ala qanunil ilmin nafi'. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'ihi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Mempermudah untuk kita sekalian duduk bersama kembali pada malam hari ini, melanjutkan daripada kajian Al-Hikam sampai kepada hikmah yang ke-42 dari perkataan Al-Imam Lutfil Irsyad wal Waghawthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Pada hikmah ke-42 ini beliau mengatakan rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Ada rahmat yang mencarimu dan ada pula rahmat yang kamu mesti cari. Makna rahmat adalah ifadatul khair wal ihsan, curahan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada beragam banyaknya kebaikan dan yang bernilaikan pahala. Itu adalah rahmat. Secara artiannya kalau kita artikan rahmat, kasih sayang Allah. Maka oleh sebab itu, di antara orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah, mudah bagi mereka untuk mendapatkan dan melakukan amal-amal kebaikan yang mana dari itu bisa mendatangkan pahala. Yang sebab itulah mendapatkan rahmat dari Allah. Di hikmah ini Imam Al-Haddad mengatakan rahmat itu, yakni rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah itu bisa jadi dia yang mencarimu, tapi ada juga rahmat yang mesti kita mencarinya. Apa maksud dari rahmat yang mencarimu? Rahmat yang mendatangimu, rahmat yang menggapai kamu. Maksudnya rahmatul hidayah bil bayan, rahmat dari Allah dengan hidayah dan taufik darinya bil bayan, dengan diutusnya para rasul dan anbiya di tengah umat manusia, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini rahmat yang mencarimu, yang mendatangimu. Jadi beruntung, bersyukur yang tidak bisa dihingga dengan apapun. Ketika bagian dari rahmat yang mencari kita, itu tanpa kita membayar atau kita meminta atau kita mengajukan proposal untuk mendapatkannya, lahir tiba-tiba sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Lahir ke bumi ini sudah kita mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu? Nikmat Islam wal iman. Itu hidayah yang mencari. Artinya dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kepada fase orang tersebut bisa berpikir, akalnya difungsikan dengan baik, maka rahmat yang Allah datangkan melalui nabinya, utusannya, nah disitulah kita yang beriman dan mendapatkan hidayah dari Allah ini mencerna. Ya, dengan akal ini apa yang diwahyukan Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pada fase akal itu sudah bisa mencerna dengan baik, sudah selayaknya dia mengetahui kemana tujuannya. Hidayah dari Allah sudah dapat, taufik dari Allah sudah dapat melalui wahyu yang diturunkan, yakni Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, sampai kepada waktu kita bisa mencerna dengan baik. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan akal. Dengan bantuan akal kita. Nah, oleh sebab itu, anak kecil yang belum sampai kepada batasan mumayyiz. Apa itu batasan mumayyiz? Batasan yang membedakan antara mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Dia belum bisa membedakan. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia sudah tahu, bisa membedakan. yakni akalnya itu sudah bisa diajak berdiskusi, ya, sudah bisa diajak berdialog, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Nanti sampai kepada fase yang akal itu harus murni, jernih, jelas tujuannya, mengajak kita ke arah yang mana. Nah, kalau fase yang pertama itu dikatakan ulama mumayyiz itu sampai kisaran usia 7 atau 8 tahun. Itulah dinamakan masa bermain. Ya. Nanti sampai kepada fase kedua, mulai dari berjalan melewati daripada fase pertama sampai kepada umur mereka balik. Ya. Sudah berakal plus balik. Cara berpikirnya juga sudah berbeda. Di sini kita memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau itu berkaitan di dalam keluarga kita, maka anak kita yang dimaksudkan. Sehingga apa? Dia punya akal itu setelah matang di usianya, tahu kemana tujuannya. Kalaupun hidayah dari Allah, rahmat yang mencari sudah didapatkan. Allah mencipta dengan rahmatnya melalui hidayah, wahyu yang diturunkan Al-Quran, melalui lisan Nabi utusannya di atas muka bumi ini, memberitahukan, oh ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini dosa, yang ini berpahala. Nah, itu taufik dari Allah, rahmat dari Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad.
Fase pertama mungkin anak-anak itu belum tahu. Ketika sampai kepada fase pertama, di penghujungnya dia sudah bisa berpikir, sudah mengerti. Saat dia sudah bisa membedakan. Maka disitulah bimbingan kita untuk memberitahukan akan rahmat yang telah dia dapatkan. Nah, ini hukumnya halal, ini haram. Nah, meninggalkan sholat 5 waktu dosa, mendirikannya pahala. Wahai anakku, ada surga, ada neraka. Kenapa? Karena dia sudah sampai fase akalnya itu bisa membedakan. Nanti ketika sampai fase berikutnya akal tersebut, dia sudah tidak kaget, bukan baru mengetahui. Nah, orang yang seperti itu, anak yang seperti ini tidak sulit untuk diarahkan. Kalau memang dari fase awalnya ibu dan bapaknya telah memberikan dorongan, sudah memberikan, menanamkan kepada anak-anaknya fase yang sebatas dia bisa mengetahui terlebih dahulu. Nah, hingga nanti tiba waktunya dia bisa mengelola dan tidak sulit bagi orang tua. Justru si anak tersebut mampu untuk mengendalikan akalnya, tahu bagaimana cara dan kemana arah yang harus dituju. Ketika mereka sudah sampai kepada fase balik, dia sudah menanggung dosanya sendiri kalau berbuat dosa, pahalanya untuk dia kalau dia berbuat taat dan baik. Tapi yang perlu kita ketahui, dari awal dia lahir, dia sudah mendapatkan rahmat yang mencarinya. Karena rahmat yang dicarinya itu apa? Hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Gratis lagi, nggak ada bayar, nggak ada dibebanin apapun. Sampai kepada waktunya dia dituntut oleh hidayah dari Allah yang dia dapatkan. Dia akan dituntut. Dituntut artinya apa? Diwajibkan atas dia untuk melakukan apa yang harus dilakukan, meninggalkan mana yang harus ditinggal. Nah, yang bisa mengaturnya siapa? Akal. Ya, akal. Makanya orang yang dikatakan mendapatkan tidak rahmat yang mencarinya, tapi dengan adanya akal dia tetap saja membangkang, padahal dia tahu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ditanya apa hukumnya mendirikan sholat 5 waktu dan apa hukumnya meninggalkan, masa kita tidak bisa mengetahui? Masa kita tidak bisa menjawab? Tidak mungkin. Atau kita ditanya, minum khamr, apa sih hukumnya minum khamr? Masa kita dengan usia yang sudah berakal, yang sudah balik, tidak bisa tahu hukumnya? Atau dia bertanya, kita ditanya, apa hukumnya itu berzina? Apa hukumnya itu mencuri? Apa hukumnya itu berbohong? Masa akal kita tidak bisa membedakan? Ya. Kan fungsi akal itu, hakikat akal itu adalah diciptakan untuk bisa membedakan. Akal ini dikasih sama Allah, anugerah dari Allah untuk bisa membedakan. Yang dibedakan apa? Hidayah yang Allah kasih. Baik itu dari segala yang diperintah atau yang dilarang. Hidayahnya Allah apa? Iman Islam. Bagaimana untuk menyempurnakan iman dan Islam? Allah turunkan utusan, Allah kasih kepada utusan yang diutusnya wahyu, yaitu Al-Quran. Kan di situ membedakan. Di dalam Al-Quran itu semuanya sudah didapatkan. Ini halal, ini haram, ini taat, ini maksiat, ini dosa, ini pahala, ini surga, ini neraka. Lalu bagaimana kita bisa membedakan yang ini bagus, yang tidak baik? Maka Allah kasih itu akal. Jadi mustahil ketika orang sudah sampai ke fase untuk bisa membedakan
Saat dia ditanya apa itu hukumnya mendirikan dan meninggalkan sholat, dia tidak tahu. Mustahil. Kecuali ini orang baru masuk Islam. Orang yang justru kadang orang kafir pun yang tidak beriman kepada Allah tahu hukum sholat itu apa. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tahu hukumnya minum khamr itu bagaimana. Tahu mereka itu bohong itu apa hukumnya. Ya. Cuma di sini kan rahmat tidak menyentuh kepadanya atau belum Allah datangkan. Tidak sama dengan kita. Brojol lahir sudah dapat rahmat yang mencari kita dan mendapatkan kita. Wahyu diturunkan, Nabi menjelaskan. Makanya nanti di akhirat itu, nanti di hari pembalasan, Allah menceritakan kepada kita umat manusia melalui wahyunya yang diturunkan Al-Quran, jelaskan olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ceritakan hari pembalasan. Hari pembalasan. Balasan untuk apa? Untuk semua yang dilakukan, untuk yang semua pernah kita lakukan. Baik buruk ada balasan. Cuma kan baik buruk sekali lagi, baik dan buruk itu yang bisa memberitahukan kepada kita siapa? Satu anugerah Allah yang namanya akal. Dia yang memberitahu kita baik dan buruk. Saat kita sudah tahu ini tidak baik, tetap masih dilakukan. Atau kita tahu ini baik, malah justru ditinggalkan. Mestinya dilakukan, tapi ditinggalkan. Pada hari kiamat Allah menceritakan manusia menyalahkan syaitan. Setan itu dimarah, disalahkan. Nah di situ diceritakan sama Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surat Ibrahim ayat 24. Bilang Allah, wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Dan setan berkata. Jadi Allah menceritakan sebetulnya ini ayat ialah gambarannya nanti yang akan terjadi. Nah, justru dengan kita diturunkan ini ayat dari Allah, mestinya akal kita paham. Paham maksud saya? Ini loh gambaran yang akan terjadi nih. Ini yang akan dialami manusia, kata Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Kan kita masih hidup. Kita masih di kehidupan dunia, belum meninggalkan dunia, belum lagi hari kebangkitan, belum sampai kepada yaumul hisab. Tapi Allah sudah kasih tahu, justru dengan ini ayat, manusia yang cerdas, bijak, paham. Karena tidak mungkin yang disampaikan Al-Quran tidak akan terjadi. Kan Al-Quran kalamullah. Jangan dianggap cerita, bukan cerita, tapi Allah memberitahukan. Inilah ceritanya nanti begini di hari kiamat. Udah dikasih tahu terlebih dahulu. Bersyukur banget orang yang paham. Orang yang ngerti saat dia baca ini ayat, dia akan tahu apa tujuan itu. Dia akan tahu terhadap rahmat yang telah dia dapatkan tanpa dia mencari. Karena nanti di bagian kedua ada rahmat yang kita cari. Ini masih bagian yang pertama, rahmat mencari kita. Jadi nanti orang di hari kiamat menyalahkan syaitan. Syaitan itu dicaci maki sama manusia. Yang caci maki siapa? Apakah orang yang selamat atau orang yang tidak selamat? Tentunya dari ayat ini menjelaskan yang tidak selamat mencaci, saling menyalahkan. Bilang Allah, wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Setan berkata
ketika perkara hisab telah dituntaskan, telah diselesaikan. Kata syaitan apa? Ini Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang yang beriman. Ini perkataan syaitan nanti keadaan dia di hari kiamat. Artinya seolah-olah hari kiamat itu sudah bisa kelihatan. Ahwal dan keadaan hari kiamat itu sudah bisa kelihatan. Kelihatannya bagaimana? Dengan mata kita sendiri, dengan Al-Quran menjelaskan kepada kita. Terbukalah hatimu, terbukalah akal pikiranmu, terbukalah kejernihan hati dan akalmu ketika Allah memberitahukan keadaan yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Paham sampai sini maksudnya? Kan kiamat belum terjadi tapi pasti terjadi. Gambaran yang terjadi bagaimana? Ini bilang Allah dalam Al-Quran, berkata syaitan, ini setan berkata, kapan? Nanti pada hari kiamat. Setelah perkara hisab telah diselesaikan. Apa yang dikatakan syaitan? Inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftum. Kata syaitan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Jadi Allah menjanjikan kepadamu kita dengan janji yang benar. Janji yang benar apa? Kalian taat kepadaku, kumasukkan ke surga. Kalian durhaka kepadaku, masukkan neraka. Itu janji Allah, dan janji Allah benar. Kalian mendirikan kewajiban yang kewajibkan, kalian masukkan surga. Tapi kalau kalian membelakanginya, lempar kalian ke neraka. Itu yang dikatakan syaitan. Subhanallah. Syaitan di hari kiamat nanti berkata, jujur, Allah telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, kata syaitan. Dan aku pun, kata syaitan, telah memberikan janji kepada kalian, tapi janjiku bohong. Janji Allah untuk kalian oleh manusia adalah janji yang hak. Sedangkan janji dariku untuk kalian, janji yang penuh dengan kedustaan. Tidak ada yang betulnya janjiku. Wa makana li alaikum min sultan. Ini hari. Tapi syaitan itu kan membungkus. Dibungkus, janjinya itu dibungkus. Ada maksiat aja. Nanti kalau udah maksiat baru kalian bertobat. Gak apa-apa, udah tinggalan suatu. Akhirnya dibalutlah maksiat itu dengan bid'ah, sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dibalut oleh syaitan dengan keindahan padahal bohong. Ya tak? Bilangnya Allah dalam Al-Quran menceritakan keadaan ibu bapak kita di dalam surga Adam dan Hawa. Ketika Allah melarang jangan makan buah khuldi. Ada sajarah pohon namanya khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Bilang syaitan apa? Wahai Adam, makan itu pokok sajarah buah khuldi ini. Kalau kamu makan itu buah, imma kamu jadi malaikat, atau tidak, yang kedua kamu kekal di dalam surga. Dan aku bersumpah, kata iblis, bersumpah. Jadi jangan mudah percaya sama orang yang suka bersumpah bahwa nama Allah. Iblis juga bersumpah di dalam surga kepada Nabi Adam. Aku bersumpah dengan nama Allah. Jangan dikira iblis tidak bisa bersumpah. Iblis bersumpah dengan membawa nama Allah. Apa sumpahnya? Inilah kuma lanasiru
Aku terhadap kalian berdua Adam dan Hawa adalah sebagai pemberi nasihat. Aku bersumpah dengan nama Allah, makanlah itu. Kalau tidak kamu jadi bagian dari malaikat, kamu akan kekal. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, aku cuma memberi nasihat. Syaitan aja bersumpah memberi nasihat. Jadi yang ditutupi apa? Sumpah beraninya bawa nama Allah. Kemudian apa? Yang dilarang diselimuti, ditutup, dibalut dengan bahasa kalau kamu tidak jadi bagian malaikat, kamu akan kekal. Yang ketiga, dia sebagai penasehat. Sejak kapan setan sama iblis itu menasehati, mengajak orang kepada kebaikan? Sejak kapan? Tidak ada. Tak pernah ada riwayat. Ya. Iblis dan setan itu ngajak kepada kebaikan, tapi membungkus dosa maksiat dengan kebaikan mungkin terjadi. Makanya di sini dikatakan Allah menjanjikan kepada kalian wahai manusia dengan janji yang benar. Aku pun menjanjikan kepada kalian, tapi janjiku bohongan. Itu kata dia nanti di hari kiamat. Wa ma kana 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Lah kan cuma ngajak, kata setan tadi. Kan aku ngajak kalian, ayo maksiat. Aku kan cuma menghimbau, aku kan cuma demo, aku kan cuma kampanye. Aku kampanyekan kalau seandainya ini khamr enak rasanya. Aku kampanyekan kepada kalian umat manusia yang beriman dan tidak beriman. Kalau makan duit riba itu nyaman. Kalau meninggalkan sholat itu nantilah bisa kau tobat. Ini kan kampanyeku, panggilanku, ajakanku, kata setan. Pas aja tuh, tapi kalian ikuti ajakanku. Yang salah siapa sekarang? Kita atau setan? Makanya nggak bisa manusia di akhirat mau nyalakan setan. Kan manusia protes, ya Allah, kan setan ngajak merasuk itu. Dia mengajak, mempercantik, menghias segala sesuatu jadi kelihatan indah. Itu ajakan setan. Sebetulnya aku nggak mau ya Allah. Ini setan sudah kasih kabar. Aku ini ngajak kalian mempercantik apa yang merupakan perbuatan yang tidak bagus. Tapi kalian memperindah ajakanku. Loh, aku yang disalahin, kata setan. Kalau Allah mengajak kalian, menjanjikan untuk kalian, janjinya betul. Kenapa kalian tidak ikuti? Nah itu loh maksudnya. Ini konteks ditujukan kepada kita punya akal. Pada hakikatnya akal kita yang ditujukan. Allah memerintahkan yang baik. Mestinya kan akal yang sempurna ikut itu. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya ini setan mengajak kepada dosa walaupun dibalut dengan kebaikan. Kalau akalnya sehat ya mau diikuti. Nah, kalian yang memperindah, kata setan. Aku mengajak tapi kalian ikuti ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kalau begitu kata setan di hari kiamat nanti, jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa nyalain aku, kata setan? Salahkan dirimu sendiri. Aku ajak kok kalian ikut. Sudah tahu ajakanku sesat, kalian ikut. Sudah tahu ajakanku mengarah kepada nerakanya Allah, siksa yang pedih, kalian ikut. Sekarang kalian mau menyalahkan aku, wahai manusia, kata setan. Ya tidak bisa begitu. Salahkanlah dirimu sendiri. Ini gambaran yang Allah kasih kepada kita agar kita bisa mengelola akal. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita termasuk dari kalangan ini yang mau menyalahkan setan yang menyesatkan manusia, yang mendorong kita untuk masuk ke neraka. Tapi ketika diajak waktu masih hidup kita ikut. Di akhirat mau nyalahkan dia, dijawab sama setan. Udah jelas-jelas kok aku mengajak sesat, tapi kenapa kalian ikuti? Kenapa kalian percantik ajakanku? Kok diperindah ajakanku? Lalu sekarang mau menuntut menyalahkan aku? Enak
aja kata, kayak gitu dah bahasanya. Salahkan dirimu sendiri dong, kata syaitan. Kenapa kau salahkan? Salahkan aku. Ma'ana bimusrihikum. Aku nggak bisa nolong kalian nih hari, kata syaitan. Padahal dua-duanya tak selamat. Lah setannya wala manusianya. Dua-duanya tidak selamat. Bilang syaitan, ini hari aku nggak bisa nolong kalian. Wala kalian bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Bilang syaitan, aku tidak bisa. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku lagi Allah. Udah sejak dari dulu tak dibetulkan, tapi kan dipercantik sama syaitan. Makanya tidak heran ada orang yang menduakan Allah, menyembah berhala. Teman, salah yang seperti itu. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Jadi rahmat yang mendatangi kita dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, tegakkan ibadah yang diwajibkan Allah atas kita. Yang kedua, jauhi semua yang dilarang Allah terhadap kita. Untuk kita menjauhinya, jauhi. Ini cara kita mensyukuri rahmat yang sudah kita dapati tanpa kita mencari. Jadi rahmat yang pertama clear ya. Rahmat yang mendatangi kita. Rahmat Allah yang mencari kita. Dengan cara apa? Allah beri kamu taufik dan hidayah. Allah lahirkan kamu dalam keadaan Islam wal iman. Dan Allah turunkan wahyu Al-Quran melalui Nabi utusan menjelaskan mana halal, haram, ibadah, maksiat, taat, dan dosa. Udah dijelaskan semua. Fungsikan akal dengan baik. Yang kedua, warahmatun tatlubuha. Ada jenis rahmat, tapi kita yang mencarinya. Ya. Rahmat yang kedua, kita yang mencarinya. Apa itu? Ia al-jannah, surga. Tas'alaha bil amalis soleh. Tapi untuk mendapatkan itu surga itu rahmat Allah. Kita ini mencari dia. Kita menuju ke surga ini, menuju ke rahmat yang kita cari. Ujung daripada, akhir daripada kehidupan di dunia ini. Mati kita meninggalkan dunia ini cuma ada dua tempat. Surga atau neraka. Kalau kita ditanya, mau pilih mana? Tujuanmu cuma ada dua. Ada pertama namanya surga, ada yang kedua namanya neraka. Ya pasti kita akan memilih tujuan yang pertama. Itu rahmat yang kita cari. Bagian kedua nih. Kalau rahmat yang mencarimu, rahmat hidayah dan taufik dari Allah. Wahyu yang diturunkan, Nabi yang diutus. Rahmat yang kita cari, surga. Bagaimana mendapatkan? Maksudnya bagaimana bisa sampai itu surga? Tas'alaha bil amalis soleh. Berupaya. Ya. Jadi bukan santai, bukan diam, bukan pasrah, tapi adanya upaya, adanya usaha untuk bisa sampai kepada tujuan. Kita bisa sampai ke masjid ini karena adanya usaha, adanya upaya. Usaha kita apa? Melangkah. Upaya kita timbul keinginan untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu juga surga, rahmat yang kita cari. Nggak bisa kita santai, tongkang kaki. Nggak bisa, harus ada upaya. Kamu ingin sukses,
tapi mendem di rumah, nggak keluar kerja. Kamu ingin kaya tapi nggak mau berusaha, itu hayal namanya. Nah, begitu juga perumpamaan rahmat yang kita cari, yaitu surga. Kita ingin mendapat surga, tapi kita harus juga berusaha. Usahanya apa? Bil amalis sholeh. Itu yang pertama. Amal yang sholeh, banyak-banyak lakukan amal yang sholeh. Apa amal yang sholeh? Di antaranya di sini ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak daripada kebaikan-kebaikan amal yang soleh. Itu yang pertama. Apa udah cukup? Belum. Harus penuhi yang kedua. Apa yang kedua? Ala qanunil ilmin nafi', didasari ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak kita beramal soleh, amalnya itu soleh, tapi bisa jadi karena tidak ada dasar pengetahuan yang mendatangkan manfaat, itu bisa membinasakan dirinya yang beramal soleh. Bukan amalnya yang salah. Jadi bukan amal yang salah. Yang salah itu yang beramal baik ini tidak dilandasi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan amal yang dilakukan itu bermanfaat, menguntungkannya. Nah, itu dia tidak ada. Jadi jangan salahkan amal baiknya. Anda orang yang punya kelebihan di dalam rezeki, lalu Anda bersedekah. Saya tanya, sedekah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan ilmu yang mendatangkan dari sedekah itu manfaat kembali kepada yang bersedekah. Contoh, ada orang yang bersedekah tapi tujuannya supaya dibilang dermawan. Amalnya soleh tapi tidak dilandasi ilmu yang mengembalikan kesolehan amal, manfaat untuk yang bersedekah. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi tidak cukup dengan amal soleh, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang kalau kita beramal, amal yang kita lakukan kembali manfaatnya kepada yang beramal. Baca Quran, hafalkan Quran, bersedekah atau jihad fisabilillah, seperti yang Nabi sabdakan, ada 3 gambaran orang di hari kiamat, kata Nabi. Yang pertama, dia keluar jihad fisabilillah, tapi niatnya, nah ini tidak didasari ilmu yang mendatangkan manfaat atas jihad yang dilakukan. Dia berniat supaya dibilang pahlawan. Dia jihad, mati di dalam fisabilillah, tapi karena salah niatnya, ya, supaya dibilang pahlawan. Itu niatnya, supaya orang-orang yang di sekitar bilang dia dapatkan yang diinginkannya, itu didapatkan. Tapi untuk pahala fisabilillah kan surga, Pak. Orang yang mati berperang melawan orang kafir yang memerangi Islam, niatnya di jalan Allah, kalau dia mati syahid tempatnya di surga. Subhanallah, ini orang salah niat, bilang Nabi. Tapi dia mati di dalam medan perang melawan orang kafir. Kenapa tidak masuk surga? Karena niatnya supaya dibilang pahlawan. Nah, dia dapatkan itu pahlawan, gelar tersebut. Bilang Allah, untuk pahala jihad nggak kasih. Amal soleh jihad. Lalu yang kedua Nabi gambarkan, dia mengeluarkan harta berinfak di jalan Allah yang bermanfaat. Tapi karena salah niatnya, supaya dibilang orang ini dermawan, maka dia udah dapetin duitnya keluar, sedekahnya dia lakukan, diiringi dengan tidak didasari ilmu yang mendatangkan manfaat. Alhasil dia tidak mendapatkan pahala dari harta yang dikeluarkan, melainkan
pujian dari orang supaya dibilang dermawan, udah dia dapetin. Yang ketiga, yang baca Al-Quran, qari, yang hafal Quran, suaranya merdu kalau baca Al-Quran. Tapi saat dia proses belajar itu salah niatnya, supaya dibilang qari. Ini orang ngerti Quran, ini orang hafal Quran, aku suaraku bagus kalau baca Al-Quran. Itu niatnya. Amalnya bagus. Al-Quran lagi wahyunya Allah yang dibaca dan dihafal, tapi karena tidak didasari ilmu yang mendatangkan manfaat dari amal baik yang dilakukan, akhirnya merugikan. Akhirnya merugikan dia. Bilang, oh, kau sudah dapatkan yang kau niatkan. Orang sudah bilang akan dirimu kan seorang qari, kalau baca Quran merdu seorang udah kau dapatkan, tapi untuk pahala tidak dikasih, kata Allah. Ujung-ujungnya kemana? Tiga-tiga diseret dan dilempar ke neraka. Subhanallah. Hafal Quran masuk neraka, jihad mati jihad fisabilillah masuk neraka, derma mengeluarkan sedekah di masuk neraka, bukan karena amalnya, tapi karena salah niatnya. Maka dari itu tidak ada orang yang menjadikan amal menjadi sebab orang masuk surga, tapi amal menjadi wasilah perantara orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat yang kedua apa tadi dibilang? Surga. Rahmat yang kita cari. Apa itu rahmat yang kita cari? Surga. Apakah untuk bisa masuk surga itu jaminannya dengan melakukan banyak amal soleh? Tidak. Lantas untuk apa beramal soleh? Sebagai wasilah kendaraan untuk bisa sampai ke rahmat tersebut. Jadi amal soleh bukan jaminan. Karena di hadis yang tadi kita lihat, hafal Quran, dermawan, keluar duit, harta di jalan Allah, berperang sama orang kafir, mati gugur, kemana tempat kembalinya? Mestinya kan ke surga. Tapi tidak, ternyata dilempar ke neraka. Lantas apakah orang yang beramal soleh itu menjadi jaminan masuk surga? Tidak. Itu cuma wasilah perantara. Itu ada perintah dari Allah untuk kamu bisa sampai ke rahmat yang kamu cari dan ingin kamu dapatkan. Kamu harus begini, begini, begini. Dilandasi, didasari ilmu yang mendatangkan manfaat. Kamu harus beribadah, kamu harus melakukan apa yang kuperintahkan, kamu harus mendirikan yang wajib. Syukur-syukur kamu bisa tambah dengan yang sunnah. Di dalam pengamalannya, kamu harus landasi dengan pengetahuan, ilmu yang mendatangkan manfaat dari amal ibadah yang kamu kerjakan. Kalau kamu dapatkan itu, maka kamu telah mempunyai kendaraan untuk bisa sampai kepada rahmat yang kamu cari, yaitu surganya Allah. Jadi bukan ini amal menjadi jaminan. Pak, kalau amal soleh menjadi jaminan kita bisa masuk surga, percaya atau tidak percaya, kamu akan mempunyai hak untuk menuntut Allah pada hari kiamat. Makanya tidak bisa amal soleh itu bukan jaminan kamu masuk surga, kita masuk surga. Tapi amal soleh adalah wasilah, perantara, kendaraan, asbab. Sebab kita mendapatkan rahmat Allah, bukan jaminan kita mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Ya Allah, aku ibadah terus, banyak amal-amal soleh waktu masih hidup. Dan sekarang aku nuntut masuk surga karena aku sudah banyak beramal. Nah, kalau memang amal soleh menjadi jaminan orang masuk surga, maka amal soleh itu bisa menuntut Allah. Kata Nabi, di Bani Israel 500 tahun beribadah. Ada di Bani Israel 500 tahun ibadah selama 500 tahun.
Ketika Allah bilang masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata orang soleh ini, bal bi ibadati. Ya Allah, kenapa masuk surga dengan rahmatmu? Masukkan surga dengan ibadah. Pun aku 500 tahun sudah mendirikan ibadah. Kenapa bukan karena ibadahku? Oh, bilang Allah, kau ingin menjadikan amal ibadahmu 500 tahun sebagai sebab kamu boleh masuk surga? Lalu apa lagi Allah selain ibadah yang aku? Karena aku bilang masuk dengan rahmatku. Tapi kamu protes dengan ibadah 500 tahun. Diambillah nikmat mata, bisa melihat. Di mata ini bisa melihat, diambil, ditimbang dengan ibadah 500 tahun. Ternyata berat nikmat mata. Tidak sebanding nikmat mata sama ibadah 500 tahun itu. Bilang Allah, kalau memang luntur dengan ibadahmu 500 tahun, kata Allah kepada malaikat, seret lempar dia ke dalam neraka. Baru ini hamba menyesal. Baru dia memahami bahwasannya 500 tahun ibadah tidak sebanding dengan satu nikmat mata yang Allah berikan untuk dirinya. Coba kalau dia lupa. Belum nikmat yang lain, belum nikmat perasa, belum nikmat tangan, belum nikmat mendengar, belum nikmat mulut, belum nikmat bisa bersuara, belum lagi nikmat-nikmat yang lain banyak Allah berikan. Baru nikmat mata saja tidak bisa mengalahkan 500 tahun orang yang beribadah. Subhanallah. Jadi yang menjamin itu bukan amal kita, tapi amal itu menjadi sebab kita dapat rahmatnya Allah. Nah ini yang harus kita cari, Maka itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Aku kasih petunjuk, aku kasih hidayah buat kalian, dan kalian kelola dengan baik petunjukku. Kalian cerna dengan baik, kalian pahami dengan baik hidayah yang kuberikan, petunjuk yang kuberikan, maka kalian telah menyelamatkan diri kalian sendiri. Siapa yang bisa mengelola hidayah Allah dengan baik? Wa man dhalla, siapa yang tersesat? Ya, siapa yang tersesat? Ada yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Fa innama yadhillu 'alaiha. Nah sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri, telah membinasakan dirinya sendiri. Makanya kita dengan fungsi akal tadi, ya, itu membedakan. Karena akal itu diciptakan pada hakikatnya tahu tujuan dia diciptakan. Akal ini tahu tujuan diciptakan. Allah saat menciptakan akal itu tahu apa tujuan dia diciptakan. Begitu juga, ternyata itu akal diletakkan pada diri kita. Mestinya kita tahu tujuan kita. Tinggal karena kita ini ada yang menang, ada yang kalah, ada yang nggak mau bersusah payah memerangi hawa nafsu. Makanya akal itu dijinakkan terus sama nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga apa yang dibuat sama syaitan itu tadinya itu buruk, jahat, seolah-olah cantik. Akhirnya si akal ke situ, ke situ. Nanti di hari kiamat mau menyalahkan syaitan. Nah ini kan lucu. Sudah Allah pasti tahu padahal keadaan syaitan sama orang-orang calon penghuni neraka di hari kiamat itu bagaimana keadaan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Jadi dengan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan kita hanya beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu amal soleh itu tidak akan pernah dikatakan sempurna terkecuali ada 3 syarat. Pertama,
mencocoki apa yang datang dari Nabi Muhammad, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat ya. Nabi Muhammad mendirikan sholat. Di dalam sholat Nabi ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk, ada. Udah ikutin cara sholat Nabi. Itu amal soleh yang memenuhi syarat pertama sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Tiba-tiba ada yang mengatakan nanti dulu sholat, yang penting ingat sama Allah. Aliran apa itu? Ada yang seperti itu. Ente sholat buat apa kalau ente tidak tahu siapa yang ente sembah? Ente kenal dulu siapa sembah. Ini mengatasnamakan ilmu ma'rifat lah, ilmu ini lah. Tidak usah mengatasnamakan ilmu ma'rifat, itu artinya cara kita mengenal. Arafah, mengetahui, mengenal. Gimana? Ibadah. Tentunya dengan ibadah. Jadi jangan mengatasnamakan ilmu ma'rifat. Ya. Kenal Allah itu cukup dengan kita mengucapkan ingat sama Allah. Tidak perlu sholat. Dari mana punya paham seperti itu? Tidak didatangkan, dicontohkan Nabi. Nabi itu bengkak kakinya sholat. Lalu ente mengatakan dengan membayangkan Allah cukup tanpa bengkak kaki atau mendirikan sholat seperti sholat Nabi? Mustahil. Ibadah amal sholat yang bagaimana itu amal sesat itu. Yang kedua, hendaknya ikhlas karena Allah. Beramal soleh, ngikutin cara Nabi, ikhlas. Dan yang ketiga terakhir, ayyakuna mabniyan ala asasil aqidah sahih, berlandaskan dengan akidah dan keyakinan yang sahih, tidak sakit, yang kagak rusak. Kayak contoh tadi, mengatasnamakan ilmu ma'rifah sehingga sholat menurut mereka tidak perlu. Yang penting ingat sama Tuhan Allah udah cukup. Gimana ente mau sholat sedangkan ente belum dengan macam-macam alasan? Pak, kalau ada yang seperti itu namanya mengatasnamakan ma'rifatullah. Jangan kamu tertipu. Ya, amalan apapun yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi bisa ditutup dengan nama apapun juga. Apapun itu, ma'rifah, mutasawwif, tasawwuf. Nah, lihat, kalau sesuai dengan ajaran, contohnya ada sama Nabi, ada keikhlasan di situ dan memenuhi 3 syarat, maka ini betul. Ikuti, jalani, yakini. Jangan berpaling daripada itu. Semoga Allah berikan pemahaman untuk kita sekalian, dan Allah kuatkan akidah kita, keyakinan kita, amal saleh kita selalu diiringi dengan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mendapatkan apa yang kita cari dari rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.